Ketika bid'ah menjadi syirik tingkat dewa. Minggu lalu Trans7 menayangkan program Expose Unsensor. Dalam tayangan itu saya melihat sesuatu yang sangat memuakkan. Santri-santri, calon ulama masa depan, disuruh berjalan jongkok ngesot hanya untuk menerima segelas susu kecil. Terus ada lagi, santri berjalan sambil ruku. Bukan hanya sekedar ruku ya, berjalan sambil ruku untuk memberi amplop kepada kiainya yang duduk di atas singgasananya. Pertanyaannya sederhana. Kita menghadap Tuhan saja di masjid, masuk masjidnya tidak disuruh ngesot. Kenapa menghadap kiai malah ngesot? Jadi siapa sebetulnya yang lebih tinggi? Tuhan atau kiai? Ini adalah video satir penghakiman atas kejadian kasus Kiai versus Trans7. Kalau Anda menyukai humor-humor satir, silahkan tonton video ini. Moga-moga Anda bisa tersenyum dan sambil berpikir. Dan semoga Anda memperoleh pencerahan. Kalau ini tradisi penghormatan, maka penghormatan macam apa yang membuat manusia harus merendahkan diri melebihi budak? Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita bersujud hanya kepadanya. Bukan ngesot, apalagi ngesot kepada manusia. Tuhan aja tidak menyuruh manusia untuk ngesot ketika hendak menghadap dia. Bahkan di hadis, tidak ada suatu riwayat pun yang menceritakan Nabi dan para sahabat masuk ke dalam masjid ngesot ketika hendak sholat. Tapi zaman ini, kiai disambut dengan hikmat daripada Tuhan di masjid atau di pesantrennya dengan ngesot. Kalau santri datang kepada kiai dengan ngesot, kemudian memberi amplop ruku, lalu kiainya itu menerima dengan tenang di atas kursinya, di atas seperti singgasananya. Siapa yang moral imannya sedang diuji sebenarnya? Santrinya atau kiainya? Sebab kalau orang yang ridho, senang, dihormati seperti layaknya Tuhan, dia telah kehilangan makna tawadu yang diajarkan Islam. Itu bukan tawadu namanya, tawaduduan. Dalam dunia normal, yang memberi biasanya berdiri, bukan jongkok. Yang menerima berterima kasih. Tapi di sini, yang memberi justru merendah. Dan yang menerima malah duduk seperti raja kecil di atas singgasananya. Mungkin ini suatu tafsir baru daripada hadis Muslim nomor 2588. Barang siapa yang merendah akan ditinggikan derajatnya. Tafsir baru, saya juga nggak ngerti bagaimana cara menafsirkan yang bisa seperti itu. Karena apa? Hadis ini berbicara tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia yang senang disembah. Jadi ini bukan tawadu, tapi tawaduan, pura-pura rendah hati, tapi senang diperlakukan seperti dewa. Ini bukan pendidikan spiritual. Ini pelatihan untuk menjadi pembantu rumah tangga yang bisa menjadi bekal keterampilan ketika santri bisa menjadi TKI atau TKW di kemudian hari. Jadi narasi Trans7 itu salah. Kalau ini disebut sebagai perbudakan atau pembantu rumah tangga gratis. Ini adalah pembekalan keterampilan untuk menjadi TKI dan TKW. Hanya saja yang saya tidak sukai, keterampilan ini adalah keterampilan tingkat bawah. Kenapa bukan keterampilan mengelas tangki tekanan tinggi atau pipa tekanan tinggi? Keterampilan menjadi perawat. Keterampilan mengoperasikan alat-alat berat, menjadi lab technician.
itu adalah bekal untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi dan menaikkan derajat ekonomi mereka, gitu kan? Oh Tuhan, tidak lama setelah tayangan dari Trans 7 itu, muncul tayangan baru. PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, marah besar. Bahkan mereka berencana menuntut agar Trans 7 minta maaf. Dan itu dilakukan oleh Trans 7, minta maaf. Walaupun kesalahannya saya tidak tahu. Apa kesalahannya? Menanyakan kenyataan, memberitakan kenyataan. Oke, memang narasinya narasi kayak humor gitu ya, kayak saya itu. Cuman bedanya dia kekanak-kanakan, kalau saya satir gitu, itu beda. Saya menyukai satir, dia menyukai humor kekanak-kanakan. It's the same thing, sama aja, sama-sama humor. Tetapi yang ditayangkan kenyataan. Terus kemudian minta agar kasus ini diusut dengan tuntas. Mungkin maksudnya adalah menuntut dengan delik karet untuk membungkam, yaitu delik pencemaran nama baik. Delik karet ini bisa juga digunakan untuk membungkam penghina setan atau penghina jin kalau mau. Bisa. Kalau mau. Nah, namanya juga delik karet. Bisa melar mulur gitu. Di sini kita melihat bahwa kiai-kiai yang hafal Quran ini tidak menggunakan Quran sebagai pegangan utamanya. Sekarang kita lihat apa kata Quran tentang hukum. Al-Baqarah 178. Kutiba alaikum kisas. Diwajibkan atas kamu hukum kesetaraan. Ya. Kesetaraan. Dilanjutkan dengan Al-Maidah 45. Apa itu? Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan kisas yang balasannya sama. Yang penting lagi, ini peringatan untuk kiai-kiai itu, ya. Lanjut daripada Al-Maidah 45 ini, siapa yang tidak memutuskan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kiai-kiai yang menuntut macam-macam selain daripada apa yang dilakukan oleh Trans 7 itu adalah zalim. Menuntut Trans 7 untuk dihukum dengan delik pencemaran nama baik itu zalim. Begini ya, sebelum PBNU membalas, pertama ada pertanyaan biar perkaranya jelas. Apakah Trans 7 itu bohong? Semua yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah itu sandiwara semua itu? Kalau Trans 7 menyiarkan hal yang tidak benar, silahkan buktinya dengan fakta. Tetapi, kalau Trans 7 hanya menyorot aib yang nyata, maka solusinya bukan menuntut Trans 7. Solusinya adalah berhenti melakukan hal-hal yang memalukan itu. Jadi para kiai itu harus berhenti melakukan hal-hal yang memalukan itu. Sehingga Trans 7 tidak mempunyai bahan-bahan untuk tayangan mereka. Oke, seandainya itu belum memuaskan, maka pesantren Lirboyo atau kiai-kiai Lirboyo itu membuat suatu tayangan yang membuka aib Trans 7. Aib yang nyata loh. Bukan settingan dan bukan juga hoax. Bikin yang sama. Itu adalah kisas. Arti kisas adalah kesetaraan. Harus setara. Gak bisa punya keinginan agar kantor Trans 7 itu ditutup, dibakar atau terserah lah ya. Itu gak bisa seperti itu. Itu bukan kisas. Itu tidak sesuai dengan Al-Maidah ayat 45. Atau Al-Baqarah 178. Yang kedua, siapa yang punya hak kisas? PBNU, pesantren Lirboyo, atau Kiai Anwar Mansur, pengasuh pesantren Lirboyo? Gus Yahya dari PBNU itu tidak mempunyai hak kisas. Aku nggak tahu lah, apakah Gus Yahya ini hafal Quran atau nggak ngerti Quran. Bahkan NKRI pun tidak punya hak kisasnya.
Republik ini tidak mempunyai hak untuk membalas Trans 7. Nggak punya dia hak itu. Yang punya adalah Kiai Anwar Mansur. Nah, apakah kiai-kiai ini tahu tentang Al-Baqarah 178 atau Al-Maidah 45? Yang pasti mereka hafal. Kalau perkara tahu atau mau tahu itu lain cerita. Quran menjuluki orang yang tidak mau tahu tentang perintah yang ada di Quran itu sebagai nggak enak saya ngomongnya. Karena apa? Quran itu menyebutnya dengan sangat kasar. Jadi silakan baca yang ada di layar HP Anda. Baca sendiri ya. Itu bukan aku loh yang ngomong. Yang pakai K itu loh. Yang hewan pakai K itu. Itu julukan untuk orang yang tahu mengenai Quran, tetapi mengabaikannya. Seperti K itu tadi yang bawa buku banyak itu. Di otaknya itu penuh dengan hukum-hukum Tuhan. Tapi dia nggak paham apa itu. Dia pakai hukum yang lain. Ketersinggungan NU, mungkin karena NU punya banyak pesantren-pesantren seperti Lirboyo. Dan mereka ini punya praktek-praktek yang oleh kelompok Muhammadiyah, kelompok Wahabi, ya, itu sebagai bid'ah, kurafat, dan tahayul. Buat saya itu masih kurang. Kelompok Quranis akan menambahkan syirik tingkat dewa. Ini beberapa contoh yang ada di video yang beredar. Santri harus ruku untuk menerima jeruk dari kiainya, dari gusnya itu. Tidak puas dengan itu, sang kiai atau sang gus ini membagi-bagikan jeruknya dengan ditendang-tendang. Kalau dengan cara ini, jeruknya akan memberi banyak barokah, maka praktek ini disebut tahayul. Nah, kalau ngesot ke arah kiainya, kemudian ruku, sujud, nah itu namanya bid'ah yang sudah menjadi syirik. Apalagi kalau sampai sujudnya itu terjengkang. Ini namanya syirik kelas dewa. Silakan kalau Anda mau tersinggung sama omongan saya nggak bermaksud untuk menyinggung. Namanya juga video satir kan? Video satir ini. Oke, jadi siapa yang salah dalam kasus ini? Trans 7 yang sudah menunjukkan fakta atau pesantren yang mempertontonkan aib lalu marah karena dipertontonkan lagi oleh Trans 7. Kalau kita ingin Islam dihormati, mulailah dengan memperlakukan manusia sebagaimana Allah memuliakannya. Karena kalau santri harus ngesot untuk mendekati kiai, itu bukan lagi pendidikan agama. Dan kalau hal seperti itu dibela atas nama tradisi, maka tradisi itu bukan tradisi dari Islam. Umar, Abu Bakar, Ali tidak pernah ngesot untuk ketemu Nabi. Ya kalau mau Bukhari atau siapa itu murid-muridnya Bukhari mau ketemu Bukhari harus ngesot itu lain cerita. Aku nggak tahu loh ya ceritanya itu. Tetapi kalau zamannya Nabi tidak ada sahabat yang ngesot untuk ketemu Nabi. Kalau yang diajarkan itu adalah tunduk kepada manusia, bukan kepada Tuhan, maka pesantrennya bukan lagi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi tempat untuk memupuk kesirikan tingkat dewa. Apalagi kalau sujudnya itu sampai nyungsep. Wah, itu parah itu. Sederhana sajalah ya. Allah saja tidak menuntut kalian untuk ngesot ketika masuk masjid. Atau para sahabat ngesot untuk ketemu Nabi. Jadi, jika sekarang ada yang menyuruh ngesot kalau mau menghadap kiainya atau gurunya, kemudian dilanjutkan dengan ruku, habis ruku sujud mencium kaki, apa itu bukan syirik tingkat dewa? Oh, berat itu. Ini sering kita lihat, adegan santri ngesot, mendekati kiainya, kemudian ruku, dan tidak cukup ruku, dilanjutkan dengan sujud, kemudian mencium kakinya. Mungkin di antara kalian ada yang tersinggung dan berteriak, jangan menghakimi. Orang yang berteriak jangan menghakimi ini mungkin juga produk daripada didikan pesantren.
Karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab yang hak kepadamu agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang karena pengkhianat. An-Nisa 105. Jadi apa? Allah memberikan tuntunan cara menghakimi, yaitu menggunakan Quran. Trans 7 mungkin hanya membuka jendela, tapi terlihat dari jendela itu ya memang rumahnya sedang kotor, penuh sampah, gitu. Anyway, kalau santri ngesot ke kiai itu bid'ah kelas berat. Kalau mereka percaya mencium pantat kiai itu berkah, itu namanya tahayul. Jadi itu kombinasi bid'ah dan tahayul. Kalau mereka yakin semua akan mengundang berkah, itu sudah khurafat plus syirik tingkat dewa. Dari bid'ah ke tahayul, naik jabatan menjadi khurafat, dan akhirnya dipromosikan jadi syirik tingkat dewa. Itulah yang terjadi. Selamat, Anda baru saja menciptakan agama baru atas nama tradisi. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jail Muskila dengan kisah-kisah agama yang bersifat satir. Kalau Anda menyukai drama satir, silahkan subscribe di channel ini. Anda insya Allah akan dibukakan hatinya. Kalau Anda dibukakan hatinya oleh Allah, insya Allah drama-drama satir ini bisa menjadi pencerah. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Ilaliko. Masalama. Sayonara. Auf Wiedersehen. See you later, alligator. Bye-bye.